Alia, Iya, Mas. kita mulai aja ya. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari kelas TI 2C. Di sini saya sebagai PJ dari kelas Android. Jadi, jika teman-teman nanti ada pertanyaan mengenai protik atau kelas Android, bisa ditanyakan ke saya. Kelas ini hanya untuk angkatan 1 ya, Mas. Jadi untuk pertemuan pertama ini bisa dikenalkan kembali mengenai tools dan bahasa pemrograman yang akan digunakan di kelas Android. Untuk mempersingkat waktu, untuk Mas Lando, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Alia Latifah, kayak nama penyanyi ya, Mbak. Ini teman-teman teman-teman silakan udah di depan laptop. Jadi sekarang buka laptopnya. Saya harap sudah buka laptopnya. Jangan sampai di mana gitu, nongkrong di mana ini serius. Nah, teman-teman videonya dibuka. Ini kayak ngobrol sama gambar gitu kalau seperti ini. Kalau bisa sih dinyalakan gambarnya jadi kelihatan sedang belajar. Nah ini kan ini hari pertama sepertinya informasinya di daring ya, karena teman-teman kayaknya lagi di mana gitu katanya, di luar kota atau di mana, jadi daring. Nah yang kedua nanti, yang pertemuan kedua nanti akan diselenggarakan di kemungkinan di GKB ya Mbak, apa gimana? Iya, Mas, rencana di GKB. Soalnya untuk komputer yang memungkinkan buat Android itu. Ya berarti nanti saya kasih tugas kalian untuk instalasi di sana. Jadi sebelum pertemuan kedua itu teman-teman harus sudah tahu tempatnya di mana, instalasinya di mana. Jadi komputernya itu teman-teman bisa milih, terus install, tanggung jawab di masing-masing komputer. Sekali lagi teman-teman, bagi yang di rumah videonya dibuka gitu sih. Gitu. Nah saya mulai lagi ya. Saya mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka pertemuan pertama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah yang pertama saya buka PPT-nya. Saya kenalkan apa itu Android. Sebisanya sih. Sebentar, di sini ada Mbak Andana ini yang dulu jadi Mbak Alia, sekarang itu dulu Mbak Andana, setahu saya sih, kalau nggak salah. Ya Mbak Iya, Andana ya. Mas. Ini jadi incaran mahasiswa mungkin, mahasiswa TM mungkin, apa TI bisa jadi. Jadi jangan kalah sama TM ya, jadi semuanya dipakai sama TM gitu kan. Jadi TI itu harus proaktif lakinya itu. Jangan. Udah masuk belum ini ya? Belum ya? Yang ini udah masuk belum, yang PPT? Udah mas. Oke siap. Nah di sini tuh saya baru buat tadi sih sebenarnya sih. Cuman singkat aja. Di sini Android Dev, Dev itu developer, pertemuan pertama. Nah insya Allah nanti kedua nanti kita di GKB di lantai 2, tepatnya di sebelah ruang bahasa Inggris. Oke next. Nah di sini perkenalkan, nama saya Crescenzio Orsivelando. Kalau udah pernah ke lantai 3 itu saya di lantai 3 di lab audiovisual atau lab multimedia. Nantinya akan jadi lab multimedia di gedung yang baru sebelah GKB. Nanti kita tahun ini insya Allah pindah di sana. Jadi ruangannya lebih bagus gitu sih. Udah ada konsep ruangannya, jadi dia memutar, lebih bagus kayak di luar negeri seperti itu. Saya lulusan tahun 2017. Bahasa yang saya kuasai itu C#. C# itu di PBO2, terus PHP, Java. Java ini yang kita akan belajar Android, dan C itu yang teman-teman belajar di Dev C++. Terus di HTML saya juga bisa bagiannya di website dan Android development. Spesialisnya saya gitu maksudnya. Nah, di sini yang pertama itu adalah alatnya. Alat yang pertama untuk membuat itu adalah sebenarnya laptop. Laptop kalian harus minimal 4 GB RAM, terus minimal i3.
itu pun yang minimal. Saya sarankan lebih dari itu malah lebih bagus. Di sini saya di laptop saya itu pakai Ryzen 5, terus RAM-nya itu 16 GB. Kok gede banget. Nah itu kan saya dulu 4 GB, terus upgrade jadi 16 GB. Nah di sini Android Studio itu adalah integrated development environment untuk sistem operasi Android yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains. Jadi Android Studio itu diciptakan oleh JetBrains, terus diakuisisi oleh Google. Maksud nggak? Jadi itu si Android Studio ini tuh sebenarnya bukan milik Google, terus diakuisisi sama Google. Yang penciptanya adalah JetBrains. Oke, ini tuh dia menciptakan code editor terbaik saat ini, tapi berbayar. Nah gratisnya nanti kita pakai namanya Visual Studio Code. Nah yang kedua adalah Visual Studio Code. Di sini bukan Visual Studio, beda ya. Visual Studio sama Visual Studio Code itu beda. Yang Visual Studio Code itu untuk kode aja, nggak ada drag dropnya kayak di Visual Studio. Kalau Visual Studio kan ada drag dropnya gitu untuk interface dan sebagainya. Kalau ini enggak, ini full codingan. Jadi untuk nanti kita gunain ini ketika kita akan berhubungan dengan database, dimana kita akan mengcoding bahasa PHP, terus kita mengkoneksikan antara server cloud dengan Android. Jadi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Maka di sini di Android ini kita belajar dua bahasa, yaitu bahasa PHP, bahasa Java. Jadi paket komplit. Jadi nggak cuma belajar Android Studio, tapi belajar PHP atau bahasa web. Jadi web dan Android itu saling terikat gitu. Tapi di dunia kerja teman-teman biasanya nanti yang Android ya fokus Android, nggak ngurusin di web, maksud ya. Jadi yang codingan PHP itu ada orangnya sendiri, yang ngoding Android ada orangnya sendiri, yang desain ada sendiri gitu. Jadi dari analisis dilempar ke desainer dilempar ke front end atau pembuat tampilan depan, terus back end yaitu yang bagian yang ini data-data database, terus penghubung antara aplikasi satu dan aplikasi yang lain gitu. Seperti itu nanti kalian akan mengerti. Next. Oh ya, di sini tuh teman-teman bisa ngunduh di Google ya. Ketikin Google Android Studio, nanti klik unduh. Di situ sekitar 900 MB. Untuk Android Studio itu lumayan besar. Teman-teman langsung ke kampus saja untuk download. Jadi kampus itu pakai bisnet dimanfaatkan. Yang di gedung A loh ya, yang di gedung GKB itu pakai IndiHome. Kenapa di sini lebih cepat daripada di GKB? Karena di GKB itu pakai IndiHome, yang di kampus A itu di rektorat itu bisnet. Oke. Ini kok pada hening ya? Ada suaranya nggak sih teman-teman? Dengerin nggak? Apa tidur ya? Ya, Mas. Oke, siap. Saya next ya. Nggak tidur ya? Dengerin. Kok hening banget, saya rasanya kayak ngomong sendiri. Next. Terus, nah di sini yang ketiga itu adalah server dan REST API test. Maksudnya apa? Udah pernah belajar SAM ya? Teman-teman di semester 2 apa ya? Misalnya belajar SAM PP, yaitu gunanya adalah ini sebenarnya SAM PP itu isinya itu MySQL, terus HTTP server Apache, Tomcat dan FileZilla atau FTP. Jadi SAM PP itu kumpulan dari beberapa software. Nah, digabungin jadi satu biar kita mudah untuk jika bila mana mengembangkan suatu program web gitu. Kita butuh SAM PP. Jadi tinggal klik install, dia nginstal Apache, MySQL, terus FTP, Tomcat dan sebagainya gitu. Nanti kita tinggal start aja.
teman-teman saya rasa sudah belajar SAMPP ya, udah install ya. Nah itu, jadi tinggal start Apache-nya dan MySQL-nya. Nah yang kedua itu adalah Insomnia. Jadi Insomnia itu adalah, oh ya, ini di sini Android Studio ya teman-teman. Nah teman-teman silakan klik, saya kembali ke Android Studio. Nah teman-teman silakan ketikkan di Google di sini, terus pilih developer.android.com. Nah nanti di sini teman-teman silakan klik unduh di sini. Nanti teman-teman, oh udah naik, tadinya 600 MB sekarang 872 MB, sekitaran 1 GB lah ya teman-teman. Belum Gradle-nya, jadi lebih dari 1 GB. Teman-teman klik download di sini sesuai dengan X32 atau 64 bit. Oke. Next itu yang kedua itu ada Visual Studio Code. Nah, teman-teman silakan ketikkan Google Visual Studio Code, terus klik di sini, terus download, lalu install. Download for Windows stable build, artinya versi yang stabil gitu. Ada versi development, ada versi stabil. Yang di sini yang versi stabil. Next, di sini ada SAM. Nah, di sini SAMPP, ketikkan di SAMPP di Google, terus download SAMPP, itu Apache Friend. Lalu install yang versi ininya nih, yang teman-teman perhatikan di sini ada version 7427, PHP-nya di sini 8015 dan di sini 812. Teman-teman silakan install yang 7427, oke? Nah, kalau enggak yang di sini. Oke. Jadi antara ini dan ini. Antara ada 8015 dan 7427 versi PHP-nya. Oke, yang ketiga adalah, yang keempat adalah Insomnia REST API. Ketikkan di Google Insomnia RST gitu. Dimana nanti kita akan menguji suatu data, apakah datanya yang dari database itu muncul atau tidak, berhasil atau tidak ayam datanya seperti ini nanti. Nah, gini. Dalamnya seperti apa sih aplikasinya, seperti ini nanti. Nah, di sini ada misal localhost slash aplikasi. Nah, misal aplikasi slash produk. Nah, nanti isinya itu seperti ini datanya. Ini namanya data JSON. Oke, data JSON itu seperti ini. Nah, nanti yang dikonsumsi oleh si Android kita, aplikasi yang kita bikin, isinya seperti ini sebenarnya, terus dikonvert ke data, layoutnya jadi bagus gitu. Nah, ini pertukaran data ini itu ada orangnya sendiri. Nah, tapi kita belajar semuanya di sini. Kita tuh belajar semuanya, tapi dalam aslinya itu nanti ada orangnya sendiri yang ngurusin, namanya REST API gitu. Jadi kenapa kok si Android tuh, sekarang kita Shopee ya, Shopee data Android, aplikasi di Shopee yang di Android sama yang di web kok sama. Lah, ini datanya, ini data dari database itu seperti ini yang dikirimkan ke Android gitu. Jadi konsumsi data Android itu seperti ini, nanti kita belajar seperti ini. Oke. Nah, di sini ada get, post, delete, post, put, get. Nah, get ini adalah untuk menampilkan data. Nah, yang post untuk menyimpan data, delete untuk menghapus data. Oke, dan put untuk mengubah data gitu. Get, post, delete, put. Sudah. Ini sih nanti kita belajarnya. Sementara saya kenalkan dulu apa aja yang harus diinstal di laptop atau di komputer yang di sana. Teman-teman nanti saya tugaskan untuk minggu depannya harus udah install. Ini saya tunjukkan yang gratis-gratis saja. Next. Kita udah SAM dan Insomnia. Next, kita udah selesai. Oke, gitu. Sebentar, saya stop. Udah stop sharing ya. Sebentar. Udah kebuka belum Android Studio ini? Belum ya? Ada Android Studio di tengah-tengah. Udah ya. Nah, ini. Nah, ini tampilan Android Studio, teman-teman.
sebenarnya nggak langsung seperti ini, cuman kita jalanin dulu di sini. Android Studio diklik, nanti munculnya seperti ini halaman depan dashboardnya. Tadi kenapa saya pencet dulu, karena proses kesininya itu butuh waktu. Yang 16 GB RAM itu butuh waktu, apalagi yang 4 GB seperti itu. Nah di sini teman-teman silakan klik new project, loading. Nah di sini ada phone, tablet, Wear OS, Android TV, otomotif. Nah di sini maksudnya apa sih? Kita disajikan template dari Android Studio-nya. Di sini banyak template untuk jenis jenis hardware yang kita punya. Kita mau ngembangin apa sih? Telepon genggam atau tablet. Nah di sini ada Wear OS, itu jam tangan. Yang ketiga itu Android TV. Android TV itu kayak teman-teman buka TV tapi ada Androidnya. Nah ada sendiri ukurannya, jadi aplikasinya itu lebih luas dibandingkan, jadi itunya terbalik, jadi bandingannya. Jadi yang misal Full HD itu kebalik kalinya, nah ini dibalik jadi lebar. Kalau yang tapon itu memanjang, tapi kalau Android TV itu melebar gitu. Nah kita belajar yang phone dan tablet. Nah di sini ada pilihan, banyak banget pilihan template. Nah teman-teman untuk belajar kita pakai empty activity, klik next. Nah di sini my application. Application ini nama aplikasi kita yang kita akan buat. Misal di sini saya akan bikin aplikasi namanya dagang. Nah di sini teman-teman ganti ke id.pnc id.ac.pnc. Jadi kebalik, bahasanya kebalik. Nama aplikasi titik pnc titik ac titik id. Oke. Package name-nya ini penting sekali. Nanti sebagai pencarian di Google Play Store, ini ID inilah yang akan dicari di Play Store. Nah, di sini ada save location. Di project kalian tuh akan di save otomatis di project ini, di C user Crescenzio Android Studio Project / nama folder. Nah, di sini ada language. Language itu bahasa pemrograman. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Java. Di sini ada dua pilihan, Java atau Kotlin. Nah, untuk pemula pakai Java dulu. Nanti kalau udah mahir banget, udah expert, bisa pakai Kotlin. Karena jangan ke Kotlin dulu baru ke Java, kebalik, ke Java dulu baru Kotlin. Karena Kotlin itu sebenarnya singkatannya dari penulisan kodenya itu ringkasan dari Java gitu. Kita pakai Java language-nya. Nah, di sini ada minimal SDK. Maksudnya apa? Di sini minimal versi Android yang kita akan bikin. Misal di sini dari 21 sampai 30, versi 30 Android 11. Nah, di sini ada keterangannya bahwa yang menjalankan Lollipop itu 98% di Google Play Store di seluruh dunia yang masih pakai Lollipop loh. Nah, coba pakai Jelly Bean. Jelly Bean itu 100%. Nah, yang coba pakai yang Oreo. Nah, yang pakai Oreo di seluruh dunia itu baru 78% gitu loh. Kalian harus bisa mentargetkan, sasaran saya itu kebanyakan pakai versi berapa ya Androidnya. Nah, kita kan bisa tahu di sini. Dari sini kok tahu akurasinya tepat. Jadi dia berdasarkan di Google Play Store. Nah, di sini teman-teman saya pakai KitKat mungkin ya, nanti yang paling minimal untuk menginstal aplikasi dagang. Oke. Ini use legacy Android support library, kita ini aja disable aja. Di sini kan minimalnya itu level 29. Jadi di sini kan minimalnya 19. Jadi kalau ini dicentang nanti kan dia akan naik. Oke, ini nggak usah dicentang karena minimal kita API 19 gitu. Next, finish, klik
finish. Nah, habis ini teman-teman wajib dari awal wajib koneksi internet. Di sini teman-teman bakalan mengunduh Gradle atau ibaratnya library-library yang dibutuhkan untuk pengembangan Android. Jadi sini setiap kali project baru akan mendownload suatu library. Nah, di sini library itu sekitar 100 MB-an lebih. Teman-teman wajib aktif internet gitu. Nah, sampai saat ini ada yang tanyakan ngomong menunggu proses ini. Monggo dibuka. Halo. Halo. Iya mas. Monggo ditanyakan kalau ada sambil menunggu. Nah, di sini proses indexing, JDK, library JDK dan sebagainya. Dia proses download, kita butuh itu ada bunyi ya, bunyi apa itu? Chat apa bukan? Oh, absen ya. Oke, di sini proses indexing. Ini sih tips-tips aja dari Android Studio. Jadi teman-teman silakan sambil menunggu ini, selesai, teman-teman silakan next aja. Coba baca-baca aja dulu. Biasanya sih bingungin karena baru pertama kali, biasanya bingungin. Kita baca-baca aja sambil liatin nunggu ini, kita baca-baca kalau lama gitu. Kalau nggak mau ditampilin ya tinggal di don't show tips gitu. Saya sih close aja biasanya. Oke. Nah, di sini ada Gradle project synchron in progress. Artinya teman-teman jangan diapa-apain dulu. Tunggu sampai loading ini selesai. Nanti baru teman-teman bisa build aplikasinya sendiri gitu. Ini saya praktekkan langsung di pertemuan pertama, langsung buat aplikasi. Waktunya lama untuk Gradle. Ini RAM yang 16 GB. Ini segini. Kondisi ketika punya RAM 16 GB Ryzen 5 seperti ini. Bisa menganalisa ya jika di bawah ini tuh seperti apa gitu. Butuh waktu. Ya, saya buka pertanyaan sambil nunggu. Silakan, ada yang ditanyakan? Silakan untuk teman-teman angkatan 1 pasti masih bingung karena baru pertama kali, bisa ditanyakan aja ke Mas Landu. Iya, tanya Pak. Tanya aja yang sesuai lagi yang dibicarakan apa gitu. Tanya aja. Misal laptop atau apa gitu. Saya mau izin bertanya. Oke. Nama iya, nama dari saya dari kelas TI 1. Izin bertanya Mas. Tadi software yang digunakan buat ngetes API itu pakainya Insomnia ya Mas? Iya, Insomnia. Ada beberapa opsi ya, nggak cuma Insomnia. Yang pertama Postman, bisa Postman yang gratis. Yang kedua Insomnia. Kalau teman-teman pakai Postman juga nggak apa-apa, namanya Postman. Di sini diketikin di Google Postman. Kenapa saya nggak pakai ini? Saya udah pakai ini. Saya udah pakai ini loh. Kok kebanyakan ini apa? Mungkin saya sukanya yang simpel-simpel mungkin ya. Tapi kalian teman-teman juga pakai ini juga sama hasilnya kok. Sama aja. Teman-teman silakan pakai ini juga nggak apa-apa. Namanya Postman. Ya kedua inilah Postman bisa, REST API bisa. Toh ya isinya sama. Kalau ini simple, kalau ini kan banyak menunya. Monggo sih nggak apa-apa sih, sama aja kok. Toh ya hasilnya juga sama. Nanti kan konsumsi ini kan bisa dilihat di sini JSON-nya gitu. Terus gimana Mas? Ya udah sih itu. Tadi cuma mau tanya alasannya
Oh pakai iya, apa tuh alas. kelebihan daripada Postman itu apa? Oh iya, Postman itu eh di mana ya? Postman. Nah, di sini Postman itu mungkin eh lebih lebih ini ya, lebih lebih banyak digunakan. Oke. Jadi yang duluan pertama muncul itu ya ini Postman gitu. Nah, setelah saya bandingin kok Postman sama ini kok lebih berat Postman. Nah, maka saya beralih ke si ini si apa? Si Insomnia. Yang Postman kan eh, dia itu lebih ke arah uang lah ya apa dia itu lebih ke arah bisnis. Nah, kalau yang ini kan open source. Maksudnya gratis. Open source itu gratis, API client. Gitu. Kalau ini dia gratis tapi ya gitu. Ada fitur berbayarnya, ada gratisnya gitu. Makanya saya pilih ke ini apa Insomnia gitu sih. Baik, baik Mas, terima kasih banyak. Iya, ya coba aja nanti pakai Postman atau pakai Insomnia. Rasanya beda apa enggak terserah sih. Ya masing-masing ini punya selera masing-masing kok. Nggak harus ngikutin saya Postman Insomnia Insomnia nggak harus gitu. Bisa pakai Postman, bisa juga pakai manual juga bisa sih. Kalau kalau manual ya diketikin di Google gitu sih. Di address bar seperti itu. Oh, nah ini udah selesai building itu seperti ini hasilnya. Nah, di sini ada hijau-hijau di sini. Centang hijau, no problem font gitu sih. Terus ini nggak ada loadingnya di sini. Ini event log error itu coba lihat ada error nggak di sini. Oke, dia nggak kompatibel. Jadi tadi saya update tapi gagal karena HD saya nggak cukup. Jadi nggak masalah sih kalau ini. Yang penting ini yang error. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke arah layout. Di sini ada pertama kali muncul seperti ini. Jadi ada main activity dan activity main. Bedanya apa sih? Pernah ke PBO2 ya. PBO2 itu ada codingan, terus ada yang layout. Maksud ya, sama aja. Maksudnya ada yang PBO2 belum? Udah ada yang PBO2 belum? Sudah Mas. Nah, itu. Di sini ada codingan, ada layout. Sama ya. Nah, kita bikin layout dulu, baru ke codingan. Jangan kebalik ya. Kita layout diselesaikan dulu layoutnya baru ke codingan. Oke. Nah, di sini saya akan contohkan suatu interface. Saya udah siapin di sini. Nah, saya akan ini kelihatan nggak? Lihat Mas. Ini baca. Ini apa bacanya? Welcome. Ya, welcome. Selamat Buy anything datang you di buy anything you want. Jadi nama aplikasiku udah dagang. Oke, saya kan buat seperti ini nih. Gimana caranya sih, Mas? Nah, ini. Nah, di sini ada text view, dia otomatis ada di sini. Ketika kita membuat activity baru, namanya di activity. Kalau di PBO2 itu namanya from. Maksudnya. Nah, di Android Studio itu namanya activity, di PBO2 itu namanya from. Di web itu namanya halaman, page. Maksudnya bisa di namanya beda cuman istilahnya sama lah, istilahnya sama. Namanya beda tapi kegunaannya sama lah intinya gitu. Jadi di web itu page, di Android Visual Studio itu from, kalau di Android Studio itu activity. Oke. Nah, di sini saya udah punya contoh. Di sini ada desain, suatu desain namanya welcome. Coba saya bikin desain seperti ini, coba bisa apa enggak gitu. Caranya gimana sih? Nah, di sini ada image view. Pertama kan kita fokusnya ke atas dulu. Jadi desain tuh dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Nah, di sini ada gambar. Namanya gambar keranjang. Kita tarik aja gambar keranjang di sini. Terus kita browse gambar keranjang, nggak ada jelas karena di sini adalah kostum gambar keranjangnya. Maka kita yang pertama kali adalah import namanya image. Saya udah siapin image di sini. Sebentar. Nah, di sini kan saya udah nyiapin image di sini. Kalau nggak kantongnya nggak ada, berarti saya langsung ke tulisan keranjangnya nanti ya. Keranjangnya nggak tahu di mana tadi, saya lupa naruhnya di mana.
Nah, di sini ada text view. Text view itu sama aja label di Payable 2. Nah, di sini kita tinggal arahin ke kiri, arahin ke kanan, dan arahin ke atas. Tujuannya biar apa? Supaya dia tidak pas di running tidak mencrok di sini. Nah, di sini kan sebelumnya dia merah. Nah, di sini merah. Missing constraint in constraint layout, klik the badge for the detail. Nah, di sini artinya di sini this view is not constraint. Artinya so it will jump to 0 to 0. Maksudnya dia akan mencrok di pojokan sini jadi nggak kelihatan desain yang kita bikin. Makanya kita butuh namanya perekat kanan, kiri, atas, minimal 3 perekat. Nah, jadi dia akan warning, nggak masalah. Kita jaraknya coba di sini tuh jaraknya tuh sekitar mungkin tambahin ya 64 mungkin. Nah, di sini tulisannya apa cuy? Welcome gitu. Kita bikin welcome aja. Welcome. Oke. Nah, di sini kan ada dia tuh besar. Oh, kita besarin gitu loh. Nah, di sini ada namanya atribut. Atribut itu untuk apa? Untuk kostum sesuai keinginan kita yang kita inginkan. Di sini ada text size. Text size itu ya untuk membesarkan teks gitu sih. Oke, next. Sebentar. Nah, di sini ada layout height. Kenapa dia ketilem? Karena di sini 19 dp, artinya dia itu maksimal height-nya tuh 19. Nah, maka kita di sini pakai namanya wrap. Jadi dia mengikuti tinggi. Otomatis dia akan mengikuti tinggi dan panjang. Pakai wrap dan wrap, layout width, wrap, layout height, wrap. Oke, di sini kita tebalkan. Di sini mungkin dia saya baca tadi dia pakai font. Nah, di sini kita bisa pilih font atau download font langsung dari Google. Di sini ada pilihan defaultnya itu, font mana font tadi? Cari F. Nah, di sini ada font. Mana ya tadi ya? Nah, kalau kok mana ya nggak kelihatan. Nah, di sini ada fitur search font. Sorry. Kita kan belum klik ininya tadi. Makanya hilang tadi. Nah, tadi ini. Kita harus klik ininya dulu. Jadi saya klik ini ya, klik layar putihnya. Jadi di sini nggak kelihatan atributnya. Kita harus klik mana yang kita edit dulu. Nah, baru muncul ya. Baru muncul atribut yang kita akan edit. Nah, di sini ada font. Kita font family. Kita di sini saya baca dia pakai namanya Poppins. Nah, di sini mungkin dia tuh pakai bold ya. Saya pakai medium aja atau reguler terus nanti kita bikinkan bold. Di sini ada text style bold. Nah, di sini kan warnanya itu dia itu agak hitam. Nah, di sini ada text color, kita ganti ke black. Bikin blacknya sekian. Oke, sesuai aplikasi ya. Welcome. Terus di sini ada teks lagi di bawahnya, itu adalah buy anything you want. Nah, di sini masih merah. Caranya gimana sih biar nggak merah? Kita bukan tembakin ke atas ini ya, tapi ke bawahnya si welcome. Nah, tarik terus ini tempelin ke kanannya welcome, tempelin ke kirinya welcome, jepret. Nah, udah jadi tinggal ketikkan apa yang di situ, buy anything you want. Beli apapun yang kamu mau. Beli apapun yang kamu mau. Ada yang pintar bahasa Inggris? Bener kan ini ya? Bener mas. Oh, bener ya, berarti kamu pintar bahasa Inggris ini. Enggak mas. Oh, enggak ya. Oke, nah di sini kita bisa copy tadi sih ininya berapa, ininya blacknya ya. Oh, ini blacknya sekian. Oh, kita bisa copy ininya, taruh di text color, paste. Nah, kan hitam banget. Nah, di sini tuh dia itu agak
agak redup sedikit. Jangan lupa di sini ganti popin ya teman-teman. Nah dia agak redup sedikit blacknya, jadi kita arahin ke atas sedikit biar agak redup kan dikit. Kayak gitu. Beli apapun yang kamu mau gitu. Jelek ya. Ya ini aja lah. Mungkin dagang mungkin ya. Dagang gitu. Dagang. Sesuai aplikasi. Dagang. Oke. Saya ganti ke dagang aja nggak apa-apa. Terus apa lagi? Ini jarak, ada jarak di antara dagang dan beli apapun. Nah, di sini teman-teman silakan kembali ke constraint widget. Di sini ada jarak, kita jaraknya 32. Mungkin ke tinggi ke jauhan kita pakai mungkin sekitaran 16 mungkin. Mungkin segini. Terlalu tinggi, terlalu jauh. 8 mungkin. Mungkin 8 cukup. Kita save, jangan lupa. Terus apalagi ini di sini ada gambar orang lagi megang lampu. Tadi ada lampu nggak orangnya? Oh nggak ada. Nanti kita ini nih. Ini apa ya? Ini kita copy gambarnya yang enak. Ini kita copy, Ctrl C, terus kita pastekan ke project. Di sini ada res. Di sini ada res itu singkatan dari resource atau sumber. Nah, di sini ada folder drawable, artinya untuk menyimpan gambar atau image aset kita. Ctrl V. Nah, di sini ada pilihan 24 tanpa 24. Pilih yang tanpa V24. Oke. Nah, kasih title harus kecil semua. Gambar welcome underscore welcome. Oke. Nah, sekarang kita image view, seret ke sini tengah, jebret. Nah, pilih gambar welcome yang tadi kita telah import, klik OK. Nah, berhasil. Kita minimize ini ya, biar ininya hilang, klik ini project ini. Nah, biar agak gedean dikit gitu loh, agak luas dikit. Nah sekarang kan masih merah di sini. Teman-teman silakan kayak tadi, sama persis, tinggal diklik atas. Nah, dia akan mencok kemana dia? Bentar. Kita harus pastikan dia mencolok ke nyambung ke arah bawahnya sih, beli apapun yang kamu mau. Nah, yang ini karena dia kejauhan, maka kita tempelin ke kanan kirinya layar. Oke. Nah, sekarang ini kan ketinggian. Nah, ini kan ketinggian. Di sini di bawah orangnya itu ada sign up dan login. Ini kita kecilin aja. Caranya gimana? Pakai layout height. Coba kita ganti ke 150 dp di pixel. Kecilan kita 300 kira-kira aja ya, atau 350 dp mungkin cukup. Kasih jarak 24 cukup nggak? Kurang jauh, mungkin 32 mungkin cukup. Nah, di bawah orang ini ada login, ada sign up dan login. Kita di sini ada button atau tombol. Nah, silakan klik lalu drag and drop. Nah, berhasil. Kok warnanya ungu? Nanti kita ganti. Defaultnya dia karena warna primernya ungu, nanti kita ganti ke warna kuning atau hitam sesuai dengan tema yang kita akan bikin. Jadi konsisten. Bikin aplikasi konsisten. Biru ya biru, ungu ya ungu gitu, kuning ya kuning. Jadi harus konsisten di awal. Primary color, secondary color itu harus konsisten. Jadi aplikasi itu konsisten. Kayak Tokopedia misal, Tokopedia hijau semua, primernya hijau. Kalau Shopee kan oranye semua. Kalau Bukalapak merah gitu. Terus kalau apalagi ya, Lazada biru ya, ungu ya. Nah, ungu gitu. Tapi dia dengan mencampurkan warna putih, jadi enggak semua ungu. Jadi dia ada
ada warna khususnya, ada warna primerinya gitu. Nah di sini button. Nah di sini kan buttonnya masih button ya, kita ganti ke sign up, itu bahasa Inggrisnya daftar ya, daftar. Nah daftar. Oke, nah di bawah daftar itu ada namanya login, atau kita bahasakan Indonesianya saja namanya masuk. Oke, nah di sini kita tempelkan ke bawahnya, terus kita tempelkan ke kanan kiri. Jarak kanan kiri adalah 32. Nah ini kan kok nggak ngelebar, nah karena di sini masih layout width-nya masih wrap content. Kita ganti ke match constraint biar melebar. Sip. Nah sekarang mana ya tadi, nah ini, nah dia kan ada roundnya ini, nanti kita bikin round. Sekarang kita ganti warna primerinya. Di sini ada values, folder values. Di dalam res ada folder values. Di dalam values ada color XML. Nah di sini kita ganti ke warna kita gitu loh. Nah di sini ada warna ungu muda, ungu tua. Nah di sini kita ganti aja warnanya, klik ininya, warna primerinya, lalu kita ganti ke kuning ini ya mungkin, terus ini kuning gelap, lalu accent colornya kita ganti ke mungkin hitam mungkin ya. Nah sebentar, apakah dia akan berubah? Nah oh nggak bagus, terlalu gelap, terlalu terang ya. Kita ganti ke kuning ini coba ya, hampir mendekati ya, lumayan lah ya buat iya. Sebentar. Lalu kita bikin round button. Nah caranya gimana? Kita bikin suatu drawable. Di sini klik kanan, file, klik kanan ya, ini masih klik kanan. Nah di sini ada new, lalu ketik pilih drawable resource file. Nah di sini namanya btn itu singkatan dari button underscore round. Nah di sini oke berhasil. Nah sini saya udah punya codingan untuk membuat round color. Nah di sini tinggal kita pakai aja. Nah sekarang kita pergi ke background. Mana background? Ketika kita klik daftarnya dulu, baru cari background. Nah di sini ada background. Nah background talk tanpa tin mode. Di sini silakan browse di sini. Di sini ada btn round yang telah kita buat tadi. Klik OK. Nanti dia akan bulat. Nah seperti itu. Sama persis kayak tadi. Di sini ada gambar browse pojok kanan. Klik OK. Nah berhasil. Kita kasih jarak 16. Oke, seperti itu. Berhasil membuat suatu tampilan. Coba kita jalanin ya teman-teman. Kita running. Nah di sini aku pakai emulator, namanya emulator Android. Nah disarankan bagi yang speknya tinggi. Kalau speknya nggak tinggi nggak usah pakai emulator, jadi pakai HP dan kabel data, jangan lupa di bawah itu. Kalau speknya tinggi nggak apa-apa pakai emulator, tapi kalau nggak usah karena berat. Biar aku aja, jadi di situ biar yang tinggi-tinggi aja yang pakai emulator. Kalau nggak di speknya kecil, pakai ini apa, Android HP atau enggak HP yang kalian yang punya. Jadi kalian bawa HP, terus bawa kabel data, terus disolokin ke laptop. Nanti saya ajarin caranya bagaimana. Sementara di sini saya running pakai emulator. Ini lama,
Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kita udah bikin aplikasi sebenarnya. Cuma ini lama banget. Kita sambil nunggu, monggo ditanyakan. Halo, udah pada bubar ya? Belum mas. Oh belum ya? Ditanyakan. Monggo sambil ini pertemuan pertama saya bikin langsung biar pada tertarik. Kalau tertarik sih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Monggo dari Yunita, Rizky Abar, Rizky Muhammad, Rizky, Rizik, Rili, Oktarina, ada Pak Abdau nih masuk. Seriusan ini Pak Abdau masuk nih. Kurniantia, Kukuh, Gina, Dito, Khofiah, Aisyah, Andana, Alia, monggo. Dia masih build. Dan ternyata saya salah build. Harusnya saya pakai yang API 25 kalau nggak salah. Saya udah nginstal, cuman saya salah patchet. Yang API 19 itu yang emulatornya itu jelek gitu, nggak ada bentuknya. Tapi kalau yang versi API 27 itu ada. Sebentar saya clear dulu. Jadi sebelum kita running itu kita harus clear dulu web data biar itunya apa, harddisk kalian tuh terjaga gitu loh. Jadi ini memakan 2 GB sama 4 GB itu 2 emulator, belum di running. Kalau di running dia nambah gitu. Jadi kita butuh space di C itu gede gitu. Saya sarankan sih gitu. Ini tampilannya harusnya HP ya, tapi kok mungkin harddisknya saya udah habis mungkin sih. Gitu. Harusnya sih tampilan itu bentuknya HP, nanti gambarnya tuh ya kayak HP gitu. Tapi ini kotak flat ya. Nggak tahu kenapa ini. Mungkin harddisknya sih udah kecil, mungkin nggak bisa menampung besar. Gue sambil ditanyakan sambil nunggu ini, kita berhasil membuat suatu aplikasi dalam waktu setengah jam. Kita baru bikin tampilan tok, belum codingannya. Ini baru tampilan depan itu kita menghabiskan waktu yang lumayan lama sih. Kalau garap seorang diri itu butuh waktu sekian lah, bisa dihitung aja. Kita bikin tampilan, oh ini nggak cocok kita ganti lagi, oh nggak cocok lagi kita ganti lagi gitu sih. Maka kita butuh desainer interface seperti itu. Ini laptop saya sampai bunyi, kedengaran apa enggak saya kurang paham. Ini karena dia butuh tenaga yang luar biasa sih kalau untuk menjalankan emulator. Tidak disarankan untuk spek yang di bawah itu. Kita running di sini, dia sudah hijau, kita running di sini, di hijau di sini. Kita running, klik run apps. Nanti hasilnya seperti apa? Ya seperti aplikasi gitu sih. Seperti aplikasi yang kita install di Play Store gitu. Sebentar. Ini baru tampilan awal loh. Ini menghabiskan waktu sekitar setengah jam ya. Sebentar, ini di sini proses Gradle. Waiting for all target device to come online. Proses instalasi dia akan proses di sini. Proses instalasi, masih proses instalasi sampai proses selesai. Mungkin kalau harddisknya masih mencukupi, biasanya nanti nah ini udah mulai muncul. Sebentar. Nah, ini dia tuh. Kan masih ada border di sini. Cara ngilanginnya gimana? Ada triknya gitu. Nah, di sini nggak ada scrollnya. Kita lupa tadi ada scroll. Kita tambahin scroll nggak apa-apa sih. Nah, di sini kok nggak ada scrollnya nih. Nah, ini kan nggak bisa di scroll. Nah, kita butuh scroll di sini. Namanya, bentar.
Di sini ada widget namanya scroll. Coba kita cari scroll. Nah, di sini ada scroll view, horizontal scroll view sama nested scroll view. Nah, yang terbaru pakai nested. Saya sarankan pakai nested supaya katanya lebih smooth seperti itu. Bedanya scroll view sama nested scroll view tuh smoothnya. Nah, di sini ada library yang kita butuhkan untuk mengimplementasikan nested scroll view. Itu kita butuh namanya library material 140 gitu, dan Android X annotation. Klik OK, nanti dia otomatis download library-nya dan bisa digunakan nested scroll view. Nah, di sini ada Gradle project synchron in progress, artinya kita belum dibolehkan untuk mengapa-ngapain gitu. Tunggu sampai dia prosesnya selesai. Di sini ada prosesnya, loadingnya, di importing, scanning index. Nah, ini dia lagi download dan selesai install, udah beres. Oke, kita tarik aja di sini, jebret. Nah, sebentar, ini proses. Nah, di sini di dalam ini kita butuh namanya constraint lagi. Di dalam ini kita butuh constraint itu apa? Buat semacam kayak di Bootstrap itu frame atau wadah gitu. Sorry, constraint layout, constraint. Nah, ini constraint layout, syarat di sini. Nah, oke. Tinggal tarik yang dalam sini, tarik ke sini. Di bawahnya constraint layout. Nah, oke. Nah, ini kan masih amburadul merah-merah karena kita pindah posisi. Maka kita ulang lagi kayak awal tadi. Tinggal ditarik atas, terus kiri, terus kanan. Jangan lupa ini kiri kanan adalah 0 biar berada di tengah gitu. Ini juga atas, kanan dagang, kiri dagang. Oke, gambar, klik atas, kiri kanan. Oke, next, baru daftar, atas, kiri kanan. Nah, oke, ini jaraknya 24, jarak kanan kiri 32. Oke, sekarang kita butuh yang bawahnya, jarak kanan kiri, terus 32. Kita start. Nah, di sini ada dua pilihan, namanya run app dan apply change dan restart activity. Karena di sini kita ada perubahan tampilan di sini, kita butuh yang di sini, apply change dan restart activity. Kalau yang codingan tok, kita yang sebelahnya run app tok. Jadi dia akan refresh cepat dibandingkan di restart activity. Restart activity itu dia install ulang. Kalau yang run up itu cuma refresh aja. Kalau cuma codingan, refresh saja cukup. Tapi kalau ada tampilan perubahan, kita harus restart activity gitu. Habis ini mungkin kalau udah selesai kita tutup pertemuan pertama untuk semacam perkenalan yang langsung action gitu. Supaya teman-teman, oh ini gambarnya seperti ini, nanti kita buatnya seperti ini gitu loh. Jadi tahu kedepannya kita akan melakukan ini secara berkala. Jadi kita punya desain, terus kita punya di sini ada reinstall dan restart app. Oke, kita tunggu. Ya, berhasil. Kita tinggal, nah ya kan ada scrollnya. Scroll ini karena kita nambahin nested scroll view gitu. Udah sesuai dengan apa yang kita bikin. Ya butuh waktu sih kalau untuk ini. Nah, tinggal di ini item, fontnya item, warnanya font color ya hitam gitu. Di apa, disama-samain. Oh, di sini, oh ini Mas, ininya warnanya putih Mas, terus bordernya itu hitam, bisa juga nanti kita bikin seperti itu
Nah, sementara kita bikin sesuai dengan ini, misal besok kedepannya seperti ini, kita punya suatu contoh desain, terus kita mau desain, jadi cepat desainnya gitu. Jadi nggak bolak-balik desain, nggak rampung-rampung, karena perfect itu butuh waktu dan butuh effort lebih untuk mencapai hal yang maksimal gitu sih. Gitu, ada pertanyaan nggak? Apa udah pada pulang ini? Monggo. Silakan untuk teman-teman. Iya, Barangkali ada mumpung pertanyaan. ini sesi terakhir pertanyaan. Kita telah membuat aplikasi ini, saya building aplikasinya ya, sambil saya nunggu pertanyaan, kita building aplikasinya. Building aplikasi maksudnya gimana sih, Mas? Maksudnya kita jadiin APK gitu. Nanti teman-teman bisa download sendiri ya. Bisa install sendiri di HP ya. Ini saya di sini ada menu build di sini, terus ini ada build APK. Nah, di sini ada build bundle atau build APK. Di sini ada dua jenis. Nah, di sini ada build APK dan build bundle. Build bundle itu build yang digunakan untuk kita ketika kita upload di Google Play Store, namanya build bundle. Wajib build bundle. Jadi aplikasinya namanya .adb bukan .apk gitu. Ini saya lagi build aplikasi, nanti bentuknya APK, nanti tak share ke grup. Jadi apa yang kita bikin itu nanti ya seperti ini gitu. Nah, di sini ada APK, build APK generated successfully for one module. Nah, di sini ada modul dagang app, locate or analysis. Di sini ada dua pilihan, analisis APK atau locate, langsung ke lokasi APK. Analisis APK itu dia menganalisis bahwa gambarnya terlalu besar, ininya sekian. Nah, kita bisa analisis di sini. Aplikasiku tuh terlalu gede loh kalau diinstal, padahal cuma gini-gini tok. Apanya yang gede di? Apa yang besar sih yang membuat aplikasi saya besar itu? Di sini ada size-nya loh. Misal gambarnya terlalu besar, kita kecilin aja, kita kompres. Nah, seperti itu sih. Oke, ini build-nya di sini. Nah, di sini ada app strip debug.apk. Ini aplikasi yang kita bikin tadi. Sekitar 3 MB, sekitar 4 MB-an lah. Di sini dagang. Oke, nanti saya share ke grup ya. Dan install di aplikasi kalian. Di smartphone kalian gitu ya. Hasil tadi. Oke, monggo ditanya. Kalau enggak ya saya tutup. Nanti share di grup. Monggo, teman-teman. Saya masih di kampus. BTW ini tinggal pulang. Kalau udah nggak ada yang tanya. Monggo. Monggo dikasih waktu sampai 45 ya, sampai kalau nggak tanya ya udah. Kita kelas ya, kita break. Monggo Mbak Alifa, saya serahkan ke kamu. Ya, siap. Kalau dari teman-teman belum ada pertanyaan, mungkin langsung ditutup saja nggak ya, Mas? Tutup aja gitu ya. Iya, kayaknya nggak ada sih, Mas. Tadi yang buka kamu, YouTube ya kamu kayaknya. Iya. Baik, terima kasih untuk Mas Lando yang telah mengisi kelas pertama pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh anggota yang bersedia hadir di kelas Android. Jangan lupa untuk absennya, Mas Lando juga bisa mengisi kehadiran. Untuk dokumentasi bisa on cam terlebih dahulu, mungkin yang bisa on cam. Monggo yang on cam. Oh ya, on cam biar grupnya ada fotonya. Di on camin semua teman-teman. Nanti grupnya ya kita. Gambar grup ya kita. Coba monggo di teman-teman di screenshot yang paling bagus. Monggo teman-teman. Ini Mbak Andana mungkin bisa screenshot apa gimana? Monggo dinyalakan. Mungkin pada di jalan apa ya kayaknya. Kalau udah siap bilangin. Siapa yang screenshot ini? Saya bingung. Alia, Mas. Oh ya, oke siap. Tapi ini belum ada ya, Mas. Oh gitu ya.
Apa harus tak hack dulu teman-teman nih laptopnya semua? Mau tak hack ya Pak? Saya saya dulu belajar hack tapi gagal. Makanya saya ke Android. Oh mungkin pada di jalan sih. Ya mungkin kita foto aja lah nggak apa-apa. Ya. 1, 2, 3. Udah? Oke. Ya, terima kasih untuk seluruhnya. Jangan lupa absennya Mas Landu juga mengisi absen ya Mas. Oh iya, siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.